Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek yang berjudul Perbandingan energi kisi senyawa ion berdasarkan model elektrostatis Born-Lane pada magnesium oksida, litium fluorida, dan cesium iodida. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Tiara Rintanatini dengan NPM 240421250025. Saya Adi Muhammad Fajar Mubarok dengan NPM 240421250001. Saya Naila Firial Nafila dengan NPM 240421250008. Nah, sebelumnya kalian pernah kepikiran gak sih kenapa ada ion yang ikatannya sangat kuat sementara yang lain relatif lebih lemah? Nah, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat nilai energi kisinya. Melalui proyek ini, kami akan menghitung energi kisi secara teoritis menggunakan persamaan Born-Lane, kemudian membandingkan hasilnya dengan data yang ada di literatur. Dari sana, kita bisa melihat bagaimana pengaruh muatan ion, ukuran ion, dan struktur kristal terhadap kekuatan ikatan suatu senyawa ion. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, kita pahami dulu nih latar belakang dari permasalahan ini. Jadi, senyawa ion itu terbentuk karena adanya gaya tarik elektrostatik antara ion yang bermuatan positif atau kation dengan ion yang bermuatan negatif atau anion. Karena muatannya berlawanan, kedua ion ini saling tarik-menarik dan akhirnya membentuk suatu struktur kristal yang stabil. Nah, kekuatan tarik-menarik antar ion dalam kristal ini disebut sebagai energi kisi. Semakin besar energi kisinya, biasanya semakin kuat ikatan antar ion dalam kristal tersebut. Kita bisa bayangin nih, kayak magnet dengan kutub yang berbeda, yang dimana akan saling tarik-menarik, dimana semakin kuat tarikannya, maka semakin sulit untuk dipisahkan. Nah, konsepnya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk menghitung energi kisi secara teoritis, itu digunakan model Born-Lane, di mana model ini berdasarkan prinsip gaya elektrostatik antar ion-ion dalam suatu kristal. Dengan model ini, kita bisa memperkirakan seberapa kuat ikatan ionik yang terbentuk dalam suatu senyawa. Pada slide ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu energi kisi. Secara sederhana, energi kisi adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan satu mol senyawa ion padat menjadi ion-ion gasnya. Dengan demikian, nilai energi kisi ini sangat penting karena bisa menunjukkan seberapa kuatnya ikatan ion dalam suatu senyawa. Semakin besar energi kisinya, berarti gaya tarik antar ionnya juga semakin kuat. Begitupun sebaliknya. Lalu, apa saja sih yang memengaruhi besar kecilnya energi kisi? Faktor yang memengaruhi energi kisi diantaranya, yang pertama adalah muatan ion, di mana semakin besar muatan ion, gaya tarik semakin kuat, energi kisi semakin besar. Yang kedua, ukuran ion. Ion yang ukurannya kecil bisa saling mendekat lebih dekat dibandingkan ion yang ukurannya besar. Karena jaraknya lebih dekat, gaya tariknya pun menjadi lebih kuat. Kemudian yang terakhir adalah struktur kristal. Susunan ion dalam kristal juga berpengaruh terhadap kuat atau lemahnya interaksi antar ion. Pengaruh ini nantinya dinyatakan dalam suatu nilai yang disebut dengan konstanta Medulung. Kemudian selanjutnya adalah teori model Born-Lane. Untuk menghitung energi kisi secara teoritis, kita menggunakan model Born-Lane. Model ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu gaya tarik elektrostatik antar ion dan gaya tolak-menolak yang muncul ketika awan elektron antar ion terlalu dekat. Melalui persamaan ini, kita dapat memperkirakan nilai energi kisi hanya berdasarkan data seperti muatan ion, jari-jari ion, konstanta Mendulung, dan eksponen Born. Lalu kemudian konstanta Mendulung.
Konstanta Medulung menggambarkan bagaimana susunan ion dalam kristal memengaruhi total gaya elektrostatik yang bekerja pada suatu ion. Setiap struktur kristal memiliki nilai konstanta Medulung yang berbeda. Seperti pada senyawa MgO, dengan struktur kristal NaCl, konstanta Medulungnya yaitu 1,7476. Kemudian pada senyawa CSI, dengan struktur kristal NaCl, yang memiliki nilai konstanta Medulung sama dengan senyawa MgO. Lalu yang terakhir adalah senyawa LiF, di mana struktur kristalnya yaitu CsCl, dengan nilai konstanta Medulungnya yaitu 1,7627. Selain konstanta Medulung, ada juga yang disebut dengan eksponen Born. Eksponen Born digunakan untuk menggambarkan gaya tolak-menolak antar ion ketika awan elektron mereka mulai saling bertumpang tindih. Kalau hanya ada gaya tarik, ion-ion akan terus mendekat tanpa batas. Padahal pada kenyataannya, ada gaya tolak yang menjaga jarak antar ion tetap stabil. Nah, eksponen Born inilah yang membantu memperhitungkan efek tersebut, sehingga hasil perhitungan energi kisi menjadi lebih realistis. Pada ion MgO, nilai eksponen Born mencapai 5-6. Pada ion CSI, nilai eksponen Born mencapai 7-9. Dan nilai eksponen Born pada ion LiF mencapai 9-10. Kira-kira apa sih tujuan dari proyek ini? Pada proyek ini, kami bertujuan untuk menghitung energi kisi beberapa senyawa ion menggunakan model Born-Landay. Senyawa yang dipilih adalah magnesium oksida atau MgO, lithium fluorida atau LiF, dan cesium iodida atau CSI. Selain melakukan perhitungan, kami juga membandingkan hasil yang diperoleh dengan data literatur serta menganalisis pengaruh muatan ion, ukuran ion, dan struktur kristal terhadap besar energi kisi. Dalam perhitungan energi kisi menggunakan persamaan Born-Landay, terdapat beberapa data yang diperlukan. Data tersebut meliputi muatan ion, jari-jari ion, konstanta Madelung, dan eksponen Born. Pada tabel, dapat dilihat bahwa MgO tersusun atas ion Mg2+ dan O2-, sedangkan LiF dan CSI masing-masing tersusun atas ion bermuatan 1. Selain itu, jari-jari ion juga digunakan untuk menentukan jarak antar ion dalam kristal. Struktur kristal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi energi kisi karena menentukan nilai konstanta Madelung. MgO dan LiF memiliki struktur kristal tipe natrium klorida atau NaCl, sedangkan CSI memiliki struktur tipe cesium klorida atau CsCl. Perbedaan susunan ion dalam kristal ini menyebabkan kontribusi gaya elektrostatik yang berbeda pada masing-masing senyawa. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan struktur kristal masing-masing senyawa. Selanjutnya dikumpulkan data yang dibutuhkan seperti konstanta Madelung, jari-jari ion, dan eksponen Born. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Born-Landay untuk menghitung energi kisi. Setelah hasil diperoleh, dilakukan perbandingan dengan data literatur dan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada perhitungan MgO digunakan nilai konstanta Madelung sebesar 1,747 dengan muatan ion magnesium dan oksida masing-masing sebesar +2 dan -2. Jarak antar ion diperoleh dari penjumlahan jari-jari ion magnesium dan ion oksida. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam persamaan Born-Landay, diperoleh energi kisi teoritis sebesar 3.926,5 kJ per mol. Nilai ini merupakan yang terbesar di antara ketiga senyawa yang diteliti. Pada CSI, digunakan konstanta Madelung sebesar 1,763 sesuai dengan struktur kristalnya yang bertipe CsCl. Muatan ion cesium dan iodida masing-masing bernilai +1 dan -1, namun ukuran ionnya jauh lebih besar dibandingkan senyawa sebelumnya. Akibatnya, jarak antar ion menjadi lebih besar sehingga gaya tarik elektrostatiknya melemah. Dari hasil perhitungan diperoleh energi kisi teoritis sebesar sekitar 562,8 kJ per mol.
Untuk LiF digunakan konstanta Madelung yang sama karena memiliki struktur kristal tipe NaCl. Muatan ion litium dan fluor masing-masing bernilai positif 1 dan negatif 1. Setelah dilakukan substitusi ke dalam persamaan Born-Lende, diperoleh energi kisi teoritis sebesar sekitar 968,1 kJ per mol. Nilai ini lebih kecil dibandingkan MgO karena muatan ionnya lebih rendah. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh urutan energi kisi dari yang terbesar hingga terkecil yaitu MgO lebih besar dari LiF, LiF lebih besar dari CSI. MgO memiliki energi kisi paling besar karena tersusun atas ion bermuatan 2 dengan ukuran relatif kecil sehingga gaya tarik elektrostatiknya sangat kuat. Sebaliknya, CSI memiliki energi kisi paling kecil karena ukuran ionnya besar dan jarak antar ion lebih jauh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar muatan ion dan semakin kecil ukuran ion, maka energi kisi yang dihasilkan akan semakin besar. Baik, pada hasil perhitungan energi kisi, MgO memiliki nilai energi kisi terbesar, sedangkan CSI memiliki nilai yang paling kecil. Hal ini disebabkan karena MgO tersusun dari ion Mg2+ dan O2- yang memiliki muatan besar serta ukuran ion yang relatif kecil, sehingga gaya tarik elektrostatiknya sangat kuat. Sebaliknya, CSI hanya memiliki muatan plus minus 1 dan ukuran ion yang besar sehingga gaya tarik antar ionnya menjadi lebih lemah. Muatan ion merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi energi kisi. Semakin besar muatan kation dan anion, maka gaya tarik elektrostatik antar ion akan semakin kuat. Akibatnya, energi kisi juga meningkat. Sebagai contoh, MgO memiliki hasil perkalian muatan sebesar 4, sedangkan LiF hanya sebesar 1. Oleh karena itu, energi kisi MgO lebih besar dibanding LiF. Selain muatan ion, ukuran ion juga mempengaruhi energi kisi. Semakin kecil ukuran ion, maka jarak antar ion semakin dekat dan gaya tarik elektrostatiknya semakin kuat. Berdasarkan ukuran ion, urutannya adalah CSI lebih besar dari LiF dan LiF lebih besar dari MgO. Akibatnya, energi kisi meningkat urutan sebaliknya, yaitu MgO lebih besar dari LiF dan LiF lebih besar dari CSI. Pada slide ini ditampilkan perbandingan antara hasil perhitungan teoritis menggunakan persamaan Born-Lende dengan data literatur. Secara umum, hasil perhitungan menunjukkan nilai yang cukup mendekati dengan data literatur. Hal ini menunjukkan bahwa model Born-Lende dapat digunakan untuk memperkirakan energi kisi dengan tingkat ketelitian yang cukup baik. Meskipun hasil perhitungan mendekati data literatur, masih terdapat beberapa perbedaan. Hal ini karena model Born-Lende merupakan model ideal yang menganggap ion berbentuk bola sempurna. Selain itu, model ini tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti polarisasi ion, cacat kristal, pengaruh suhu, dan serta perbedaan nilai jari-jari ion yang digunakan pada berbagai referensi. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa energi kisi dipengaruhi oleh muatan ion, ukuran ion, dan struktur kristal. MgO memiliki energi kisi terbesar karena muatan ionnya tinggi dan ukurannya kecil. Sebaliknya, CSI memiliki energi kisi terkecil karena ukuran ionnya besar sehingga gaya tarik antar ionnya lebih lemah. Selain itu, persamaan Born-Lende terbukti cukup baik untuk memperkirakan energi kisi suatu senyawa ionik. Baik, itulah pembahasan mengenai energi kisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, kita dapat memahami bahwa perbedaan muatan dan ukuran ion memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap besar kecilnya energi kisi atau suatu senyawa. Terima kasih telah menyimak presentasi ini hingga selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, see you in the next video. Bye bye.